Gangguan demi gangguan berbentuk suara seolah merasa tak suka akan keberadaan kami. Coba kamu lihat, ini benar-benar gelap di sini. Ini lebih pekat lagi daripada tadi yang di lantai bawah ya. Kamu lihat apa lagi, Ruth? Ini nih, makin suasananya makin ramai dan juga udaranya makin lembab dan lengket. Sangat. Makhluknya tuh ada yang Aku ke distract sama yang di sana. Kayak ada yang lewat, Ruth. Kamu lihat nggak? Aku keinget sesuatu. Cerita. Yang aku bilang, aku pengen gali tadi, yang aku tanya ke Pak Unyil. Kalau ada perempuan, tadi Pak Unyil bilang di lantai 3, dia kepleset, jatuh, meninggal. Padahal waktu itu dia lagi hamil, bisa, Ruth. Kamu lihat nggak dia ada di sekitar sini? di sekitar sini enggak. Tapi kita cek ke sana. Oke. Kita ke sana yuk. Ya. Aku nggak ngerasa ada sirkulasi udara sama sekali di sini. Non. Bau juga di sini. Di sebelah sana, di pojok sana itu ada laki-laki korban kecelakaan juga. Di mana? Di sebelah sana. Sana, Ruth. Tunjukin, Ruth, di mana? Sini. Korban kecelakaan apa, Ruth? Korban Jelasin. kecelakaan, jadi dia laki-laki. Laki-laki itu tapi nggak ada tangannya. Tangannya Kedua putus, tangannya maksud kamu? putus. Kedua-duanya? Putus. Iya, betul. Dan dia sekarang lagi lompat-lompat seperti itu. Kenapa dia pencet-pencet kayak gitu, Ruth? Cara dia memang bergerak seperti itu. Oke. Tangannya ini kejepit besi kendaraan. Dia naik apa? Mobil apa motor? Mobil. Memang ini mengerikan sekali. Aura-aura kecelakaan ini sebenarnya saya benci banget karena ini bikin saya kepikiran gitu, overthinking. Maksudnya gini, saya melihat korban-korban kecelakaan yang kondisinya aneh-aneh, maksudnya dalam artian rusak gitu kan. Ini terus terang bikin saya overthinking sih. Jadi ini pesan untuk pemirsa juga, ya, utamakan keselamatan gitu. Jangan ngebut-ngebut, jangan semaunya gitu. Tetap harus hati-hati dan ngikutin aturan ya, Ruth. Patuhi lalu lintas juga. Kita berdoa untuk para korban kecelakaan, semoga tenang di sana. Dan semuanya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Kami pun mencoba mengirimkan doa agar para korban kecelakaan yang pernah terjadi tenang dan tak lagi mencoba mengganggu. Oke, Ruth, sekarang kita lanjut kemana? Ini di atas ada sesuatu lagi, energinya seperti hitam bergerak. Saya penasaran. Tadi bilang rame kan di atas ya, Ruth? Iya, di atas ada suara rame. Kru? Wow. Naik sini, Ruth? Di atas sini. Di atas itu? Oke. Ayo. Hitam jahil. Oke, sekarang kita udah di lantai paling atas, ini lantai 4. Dan bisa dilihat semakin ke atas semakin gelap, suasananya semakin ngeri. Ini ada Kamu lihat sosok apa, Ruth? hitam jahil di sini. Sebelah mana? Hitam besar. Sebelah mana? Sebelah Kasih sini. lihat, kasih lihat. Kasih lihat, Ruth. Kasih lihat, Ruth. Aku bantu poin pakai flashlight. Di mana? Itu di sana. Sana? Di dalam itu? Iya, di dalam situ. Itu ada sosok hitam berbulu dan dia sangat jahil. Dia sudah lama di sini. Bahkan sebelum gedung ini ada. Kita jaga jarak dulu ya, karena ini makhluknya kurang ramah ini. Oke. Dia makan darah. Salah satu makanan favoritnya itu darah, terutama darah manusia. Dia juga suka darah binatang sebenarnya, tapi dia lebih suka darah manusia. Hah? Apa? Dia ke arah sana. Sana? Ke jalan. Seketika perhatian Rudy teralihkan oleh sosok yang seolah menghindar ke suatu tempat. Awas, hati-hati, hati-hati. Banyak pecahan beling, hati-hati. Ada apa, Ruth? Awas, hati-hati. Banyak serpihan. Tadi dia ke arah sini.
Tapi ini langsung ke bawah. Hati-hati deh, jangan sampai jatuh. Kehadiran energi yang kuat membuat kami dengan cepat melanjutkan penelusuran menuju lantai teratas di gedung ini. Ini kayak semacam apa ya? Kayak pintu mau keluar gitu. Ini kayak ada perkumpulan loh. Kumpulan Ada apa? perkumpulan di sini. Ini kayak Jadi rooftop. beberapa makhluk itu memang suka kumpul di sini. Salah satunya si tinggi besar itu. Gimana Ruth? Aman nggak masuk? Kayak, ini banyak sekali sesuatu yang menarik. Nih di sini, area sini. Ya. Ada apa Ruth? Kamu lihat apa? Kamu lihat sosok apa? Seperti apa bentuknya? Ini ada sosok yang tadi Mhm. dia di sana. Dan ini ada yang lebih besar lagi. Tapi di pohon itu. Di Yang pohon yang luar gedung itu, di sana di Oh, di atas sana, di atas sana. Iya, Bentuknya mirip sekali. Tapi Cuma lebih besar, lebih kuat berarti dia. badannya lebih besar. Sebenarnya lebih kuat atau lebih lemahnya itu nggak dilihat dari ukuran sebenarnya. Tapi kalau yang itu sih dia sama lah kira-kira. Kamu lihat apa lagi Ruth di sini? Kenapa? Kenapa mereka tiba-tiba kumpul di sini Ruth? Ini memang salah Mereka satu mau ngasih spot tahu apa? kumpul. Oh oke. Spot kumpulnya. Ini rooftop ya. Dan bisa dilihat ini benar-benar banyak rongsokan di sini. Berdarah. Ah siapa yang berdarah? Itu tuh ada yang coba kita ke bawah itu. Kenapa sih? Ruth, Itu kayak kamu ada lihat siapa yang berdarah? ada perempuan yang dia tuh kayak punya kisah yang menarik gitu. Ayo Iya, kita Kenapa cepat-cepat dia? samperin Kenapa? dia. Ini yang tadi aku tanyain ke Pak Unyil bukan? Iya kan? Tak memerlukan waktu yang lama, Rudy kembali merasakan sosok makhluk yang disinyalir memiliki kisah kelam. Di sini. Kami pun bergegas ke titik makhluk tersebut berada agar bisa menguak cerita di dalamnya. Kayaknya ini ada jalan ke gedung sebelah deh. Kayak di sini nyambungnya. Dia di sana. Ada lorong di sini dan ada ruangan-ruangan. Kenapa Ruth? Kamu lihat apa Ruth? Ada sosok perempuan, dia ngesot gitu jalannya. Di mana? Di mana? Kakinya patah di situ. Perutnya berdarah dan ini daerah sini berdarah. Ini berdarah, perutnya juga berdarah. Ini yang tadi aku tanya ke Pak Unyil bukan? Yang perempuan itu, yang dia jatuh, yang dia hamil besar itu kan? Bukan? Nih, betul. Dia bilang apa? Dia Ruth? tadinya itu tinggal di sini. Ya. Dia Betul. jatuh kecelakaan karena ada sesuatu yang seperti mendorong dia. Tiba-tiba didorong gitu. Seperti kepleset. Jadi kayak ada sesuatu yang membuat dia jalan ke arah tempat dia jatuh. Bukannya warga tuh tinggalnya di lantai 1 ya? Kenapa tiba-tiba dia naik ke lantai 3? Tadinya lantai 3 ini ada yang nempatin. Oke. Sebelum akhirnya jadi kosong. Iya. Masuk akal. Terus kemudian dia lagi jalan gitu, terus tiba-tiba kepleset gitu aja. Dia kepleset dan jatuh dari situ. Bukan Dan ada orang yang mencelakai? Bukan? sesuatu yang tak kasat mata yang mencelakakan dia. Dan ini kakinya patah memang. Mungkin saking tingginya tempat ini jadi kakinya patah. Dan ini perutnya berdarah. Ini dia bayinya- kayak lagi hamil ya, lagi hamil dia ini. Benar. Akhirnya dia kepleset waktu hamil udah besar. Dia pertama di situ tinggal di sini di lantai 2, keplesetnya di lantai 3. Tahu kepleset apa jatuh gitu. Dibawa ke rumah sakit umum. Terus itu diperiksa meninggal di rumah sakit umum. Sebentar ya, Mes. Saya coba lebih dekat dengan dia. Ini dia punya masalah yang rumit sekali. Oh, banyak. Dia ini dikucilkan oleh beberapa anggota keluarganya, dikucilkan oleh masyarakat. Kenapa Ruth? Dia hamil di luar nikah gitu? Ada kecerobohan yang dia lakukan. Ya seperti itulah. Terus kemudian emang nggak tanggung jawab laki-lakinya Ruth? Apa dia di sini tinggal sendiri? Laki-laki itu pergi meninggalkan dia. Dia belum
punya anak, anaknya masih di dalam kandungan. Tapi keluarga yang lain kebanyakan seperti pamannya, bibinya itu memang mengkucilkan dia karena perbuatannya itu. Sari. Siapa? Namanya Sari. Sari namanya. Sari, namanya Sari.